semua dengan banyak fitur yang menunjang kegiatan kita sehari-hari. Nah, revolusi informasi itu dimulainya dengan menulis di atas lempengan tanah liat. Itu zaman dulu ya, bukan ngukir-ngukir gulali ya, kalau itu Squid Game nih. Nah, lanjut lagi ke penemuan mesin cetak. Ya, dari dulu cuma ngukir-ngukir aja di tanah liat, muncullah mesin cetak. Ini secara garis besar aja ya. Muncullah radio dan TV yang belum berwarna gitu. Nah, TV yang sudah berwarna, sampai sekarang TV yang sudah LCD, LED, yang panelnya macam-macam, dari PSVA OLED segala macam. Nah, komputer desktop juga sudah mulai tumbuh. Nah, sekarang semua itu sudah berada pada titik kritis. Kenapa? Karena saat ini perangkat seluler sudah mudah hampir semua hal yang kita lakukan. Semua pasti merasa lah, apa-apa yang dilakukan pasti bisa lewat smartphone, bisa lewat tablet. Tablet mungkin jarang-jarang ya, tapi smartphone yang setiap hari dipegang, setiap saat gitu, dioperasikan, nah, itu sudah banyak sekali merubah apa yang kita lakukan sehari-harinya. Nah, tapi ada Yang pada pengecualian ya, pulang. tetap untuk tugas produktivitas yang lebih berat, misalnya kayak editing foto, video gitu, atau bahkan mengetik ya, mengetik saja itu masih lebih nyaman Kecil. dilakukan di komputer, laptop, Asli ini atau rekor. desktop. Rekor ini. Halo? Rekor. Yang belum di mute, tolong di mute dulu. Nah, sampai mana tadi? Tugas produktivitas lebih berat ya. Editing foto dan video mungkin kalau yang simple-simple aja bisa lah pakai smartphone. Tapi udah kalau berat itu banyak efek segala macam untuk uh, ekspor view-nya saja itu butuh resource komputer yang lebih tinggi. Makanya masih lebih nyaman digunakan di komputer desktop, oke, okay? Ataupun laptop yang speknya tinggi. Ya, ngetik pun juga kalau di smartphone kan kecil ya, susah. Apalagi mau bikin spreadsheet misalnya, itu masih lebih enak di monitor yang besar gitu. Jadi lebih kelihatan semua dan lebih nyaman juga di mata. Ya. Nah, ini ada cerita teknologi. Ini ada di buku juga. Saya ambil satu. Jadi yang judulnya The Rise of Mobile Computing. Ya, bangkitnya komputasi mobile. Nah, smartphone yang semakin pintar. Kita telah satu persatu ya. Ketika si orang yang namanya Nick Bilton ini beranjak dewasa, dia menyadari ketika ayahnya juga bertambah tua gitu. Nah, isi dompetnya itu semakin banyak ya, semakin seiring bertambahnya kredit card baru, kartu-kartu member, foto-foto keluarga, stem perangko ya, tiket dan barang-barang lainnya. Nah, sampai akhirnya dompetnya itu akan menjadi sangat besar dan kalau misalnya dia mau duduk tuh, bapaknya mau duduk, dompet itu harus dikeluarin dulu dari kantongnya dan katanya dropping it on the table like a brick. Ya, pas dijatuhin dompetnya itu udah kayak batu bata gitu. Nah, ngomong-ngomong si Bilton ini dia merasakan pengalaman yang berbeda. Nah, setiap tahunnya karena dia kan udah orang-orang masa sekarang ya. Nah, setiap tahunnya justru dompet dia itu semakin tipis. Karena apa? Things that once belong there. Nah, barang-barang yang sebelumnya ada di dompet itu sudah diambil alih oleh smartphone saya. Jadi banyak sekali kartu-kartu yang sudah berubah menjadi digital. Kartu ini, kartu itu udah formatnya bisa digital lah sekarang gitu. Banyak dong ya. Sekarang udah seperti itu ya. Misalnya NPWP sudah ada bentuk digitalnya. SIM sudah dalam bentuk digital, walaupun ada fisiknya. Nah, dia bilang, I realize I didn't need to carry a wallet anymore. Dia menyadari kayaknya dia nggak perlu bawa
dompet lagi nih kemana-mana karena smartphone-nya itu sudah menggantikan hampir semuanya. Nah, jadi sekarang buka alamatnya, kalender, peta, musik player, foto sudah terserap semua di smartphone. Sudah letaknya ada di smartphone. Jadi kebanyakan ID card, gitu, identity card, kartu member, membership gym ID, kartu asuransi, itu di dia ya. Dan lain-lainnya itu sekarang sudah dalam bentuk foto atau dokumen lainnya di dalam smartphone. Ya, tiket nonton, kupon, boarding pass pesawat juga bisa disimpan dalam bentuk dokumen di dalam smartphone. Ya. Ada dua barang yang memang masih harus dibawa secara fisik. Itu kok ada garis-garisnya. Nah, yang masih dia bawa fisik adalah kartu SIM-nya dan kartu debit banknya. Di luar uang cash ya. Nah, tapi katanya dia sudah nyaman dan mungkin saja SIM dan kartu debit bank ini akan hilang juga suatu hari nanti dan menjadi bagian di dalam smartphone. Dan rasanya itu sudah terjadi ya. SIM aja kemarin saya baru perpanjang, itu juga perpanjangnya secara online, terus itu juga dapatnya sudah dikirimkan oleh pos dan dalam bentuk digitalnya juga sudah ada. Terus kartu-kartu debit juga nanti akan digantikan oleh aplikasi-aplikasi yang Pay, misalnya kayak di Samsung ya. Samsung Pay itu bisa dikoneksikan dengan kartu debit bank tertentu. Belum semua negara ya mengimplementasi itu, tapi kedepannya akan seperti ini. Jadi eh, dompet-dompet yang tulisnya kartu semua, kecuali emang hobi ngumpulin kartu ya. Nah, sekarang ini nggak perlu dibawa lagi kemana-mana. Jadi kartunya sudah dalam bentuk digital semua. Ada yang sudah merasakan seperti itu? Nah, pastinya dong. Ini garisnya nggak bisa dihilang. Tadi yang nyoret siapa? Bentar ya. Oke, masih di subtopik yang sama. Jadi mulai dari generasi milenial, ya, milenial, terus Y, terus Z. Di sini kan beragam ya umurnya ya. Nah, dari milenial itu kebanyakan orang-orang udah ngabisin 8 jam atau lebih setiap harinya untuk melihat berbagai macam layar. Ya, baik itu layar smartphone, layar komputer, monitor ya, atau layar TV. Ya kan? Itu kan yang terjadi sekarang. Nah, generasi ini disebut digital native. Ya, jadi sudah melek teknologi, melek dunia digital dari awal dan digunakan dalam kegiatannya sehari-hari. Jadi selalu sibuk sama pesan teks, email, dan internet. Udah kayak jadi kebutuhan primer ya. Setiap harinya pasti buka seperti itu. Nah, kalau misalnya orang tua mereka ini, orang tua generasi milenial masih berbelanja langsung di toko retail, itu masih berbelanja secara manual. Nah, mulai generasi milenial itu akan lihat-lihat dulu, cari-cari informasi dulu secara online, dan bahkan transaksinya juga langsung secara online juga, tinggal barang dikirim gitu aja. Ya, dari polanya aja udah beda ya, dari generasi yang dulu sampai yang sekarang. Tapi misalnya generasi baby boomer dan boomer itu juga bisa mengadopsi teknologi seperti ini, berarti hebat, niatnya tinggi sekali. Nah, generasi milenial ini mempunyai kemungkinan 2,5 kali lebih besar dibanding generasi yang lebih tua untuk menjadi early adopter teknologi. Jadi dengan pesatnya perkembangan teknologi saat ini, nah, otomatis mereka akan terpapar lebih banyak teknologi-teknologi baru. Dan mereka mau nggak mau akan memakai teknologi itu, apalagi generasi-generasi sekarang yang Y dan Z gitu. Nah,
terkait dengan adopsi teknologi, tentunya itu terkait juga dengan komputer dan software ya. Jadi akan diadopsi juga tidak hanya pada industri teknologi. Dulu mungkin hanya yang berbau teknologi saja yang seperti itu. Tapi sekarang sudah diadopsi juga di setiap industri secara sistematis. Jadi industri apapun itu, kayaknya sebagian besar sudah mengadopsi teknologi. Ya minimal ada komputernya lah, ya kan? Industri apapun itu. Ada yang masih manual di sini pekerjaannya? Nah, lalu perkembangan apa yang bikin masa-masa yang penuh gejolak ini? Jawabannya tentu adalah teknologi informasi. Nah, apa tuh istilah umumnya dari teknologi informasi? Nah, itu adalah teknologi apapun yang membantu menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Ya, itulah teknologi informasi. Jadi teknologi apapun yang membantu hal-hal itu. Oke, bisa dipahami. Nah, terkadang kan kita menggunakan banyak sekali perangkat gitu lah, banyak sekali perangkat elektronik ya. Tentunya fungsinya untuk menunjang pekerjaan lah atau melakukan sesuatu lah. Terkadang kita tuh jadi terlalu banyak tugas. Jadi lihat aja di gambar. Dia pakai laptop, dia harus ngomong anak tapi sambil teleponan juga. Terkadang kita akan menghadapi situasi seperti ini ya, di saat kesibukan kita sudah menggunakan teknologi dengan advance itu misalnya. Nah, teknologi informasi mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan, ya, semua. Nah, contohnya seperti ini: pendidikan, kesehatan, keuangan, rekreasi, hiburan, pemerintahan, pekerjaan, karir, dan kehidupan pribadi itu nggak luput dari uh, efeknya teknologi informasi. Pasti uh, semua semua bidang ini mengimplementasikan teknologi informasi. Nah, bidang-bidang ini nanti akan jadi subtopik selanjutnya di materi yang hari ini. Ya, ketika teknologi komputer dan komunikasi digabungkan, hasilnya adalah teknologi informasi. Karena inti dari teknologi informasi adalah komputer dan komunikasi. Ya, komputer yang stand alone tanpa komunikasi ya mungkin nggak bisa ngapa-ngapain ya, hanya lokal saja. Tapi ketika dia sudah bisa berkomunikasi melalui jaringan tertentu, jaringan internet misalnya, nah itu akan membuat penggunaannya jadi lebih luas lagi, bisa terkoneksi kemanapun itu. Nah, teknologi informasi ini menggabungkan kemampuan komputasi ya dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi. Apa yang dibawa? Data, suara, dan video. Ya, ini sih dasar sekali ya. Jadi pasti perpaduan antara perangkat komputasi dengan jalur komunikasi yang high speed ya, kalau data, suara, video. Nah, dua bagian dari IT itu komputer dan komunikasi. Nah, yang pertama adalah teknologi komputer. Komputer itu adalah mesin multiguna ya, multi-use, multi-purpose yang dapat diprogram. Oke, mesin multiguna yang dapat diprogram. Nah, diprogram untuk apa? Untuk menerima data mentah, lalu memproses atau memanipulasinya menjadi informasi yang dapat kita gunakan. Di sini ada definisi sistem ya. Kata kuncinya ada tiga. Menerima data mentah itu input, memproses atau manipulasi itu proses, menjadi informasi yang dapat kita gunakan, nah itu output. Jadi ada input, proses, output. Ya, cuma kayak gitu-gitu aja. Data diproses menjadi informasi. Ya, jadi informasi itu adalah data yang sudah diolah. Sama halnya dengan kita makan misalnya. Input kan, input dari mulut, diolah oleh tubuh, lalu dikeluarkan output, nah residunya seperti itu sama.
Nah, tujuan utama komputer ini adalah untuk mempercepat pemecahan masalah ya, untuk problem solving dan meningkatkan produktivitas. Ya kalau kerjanya masih manual, nggak pakai komputer, ya susah lah. Untuk memecahkan masalah kan butuh waktu, ya kan? Butuh resource juga. Produktivitas kalau nggak pakai komputer masih manual, ya tentunya akan sulit lah ya mencapai produktivitas tinggi. Pasti butuh alat bantu. Nah itulah tujuan diimplementasikannya teknologi komputer. Itu pentingnya komputer di bagian dari IT. Ada lagi teknologi komunikasi ya. Jadi ada dua ya, komputer dan komunikasi. Nah, teknologi komunikasi ini terdiri dari sistem dan perangkat elektromagnetik untuk berkomunikasi melalui jarak berapapun. Oke, intinya untuk berkomunikasi melalui jarak berapapun. Contohnya ada telepon, radio, satelit, siaran televisi, TV kabel, IPTV ya sekarang. Nah, komunikasi juga bisa terjadi antar komputer. Nah, itu yang terjadi pas kita lagi online di internet. Kita akan berkomunikasi dengan eh, banyak perangkat di luar sana melalui jalur internet. Oke, entah itu ke server, entah itu kemana lah, di negara mana, di Singapura lah, apa langsung ke US lah. Nah, itu komunikasi. Jadi kalau nggak ada itu, ya kita offline, gitu. Kita nggak bisa berselancar. Nah, online berarti menggunakan komputer atau perangkat informasi lain yang terhubung melalui jaringan. Oke, online itu terhubung melalui jaringan untuk mengakses informasi dan layanan dari komputer lain atau perangkat informasi lainnya. Intinya seperti itu sih, untuk mengakses informasi ya yang kita butuhkan tentunya. Nah, kita masuk ke ranah education ya, the promise of more interactive and individualized learning. Jadi untuk pembelajaran yang lebih individu dan lebih interaktif ya. Di setiap tingkat pendidikan ya, dari yang paling bawah sampai yang paling atas gitu ya, dari TK, SD gitu sampai di perguruan tinggi, sistem pendidikan udah dapat banget dia manfaat dari teknologi informasi. Ini contoh-contoh kecilnya aja ya, nggak jadi diterapkannya sistem online yang memungkinkan keluarga untuk melacak nilai siswa pada sekolah dasar ya, contohnya di SD seperti itu. Atau ada referensi lain silahkan. Nah, untuk udah punya anak itu sudah SD itu apa aja sistem yang dipakai oleh pihak sekolah untuk anak-anaknya gitu. Terus penggunaan smartphone bagi siswa untuk membantu dalam mengerjakan tugas pada sekolah menengah. Nah, itu juga salah satu contohnya ya. Jadi salah satu contoh dari masing-masing tingkat pendidikan. Terus pendidikan online gratis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Ini juga lagi marak dilakukan oleh banyak perguruan tinggi. Ya, jadi semua ini akan menggunakan teknologi informasi. Ya, untuk melakukan ini semua pasti butuh teknologi informasi. Nah, jika diintegrasikan dalam sistem pendidikan, teknologi informasi ini bisa membantu untuk otomatisasi banyak pekerjaan, ya, otomatisasi banyak pekerjaan. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang masih manual itu sudah bisa dilakukan secara otomatis oleh sistem. Jadi akan membantu banyak pekerjaan dalam pengelolaan pendidikan, ya. Nah, efeknya apa? Ya, tentu bisa mengurangi beban kerja pengajar. Jadi pengajar bisa lebih punya banyak waktu gitu untuk menjangkau siswa secara individu. Ya, jadi bisa lebih fokus kepada masing-masing siswa yang diajarkan gitu. Bisa kenal secara personal gitu, tidak tidak berjibaku dengan data-data gitu. Nah, terus bisa membantu juga dalam mengajar dengan memanfaatkan software presentasi seperti PowerPoint, seperti sekarang ini ya, menggunakan
salah satu dari produk teknologi informasi untuk membantu dalam melakukan pengajaran. Nah, itu untuk menunjukkan materi pembelajaran. Nah, bisa juga untuk menerapkan sistem manajemen pembelajaran. Kalau lebih advance lagi ya, yang skalanya lebih besar, jadi lebih menyeluruh. Jadi fungsinya untuk mengelola tugas online, untuk mengelola rencana pembelajaran individu, mengelola jadwal, ujian, dan nilai dari siswa atau mahasiswa. Ya, ini udah ke tingkat yang lebih advance dan lebih menyeluruh di uh, semua lini yang ada di dalam institusi pendidikan tersebut. Ya, udah bersistem lah ya. Nah, seperti yang kita tahu, jangkauan teknologi informasi ke dalam dunia pendidikan udah dimulai ya. Udah lama juga dimulainya. Dari zaman Pak Harto pun sebenarnya udah ada ya pembelajaran jarak jauh itu. Cuma dulu memang mahal sekali untuk menjalankan itu. Nah, sekarang dengan pesatnya perkembangan teknologi, semua akan menjadi mudah dan murah dan bisa diimplementasikan di banyak tempat. Ya, nih, software yang sejenis Intelligent Tutoring Systems dapat memberikan instruksi individual kepada siswa. Jadi nggak cuma membantu meningkatkan kinerja dalam pembelajaran, tapi juga memicu mereka untuk menikmati mata pelajaran yang mungkin aja mereka nggak suka sebelumnya. Kita ambil contoh seperti apa yang kita kenal sekarang ya, ruang guru ya, ruang guru misalnya, atau sebelum ruang guru tuh Kuiper. Ada lagi nggak sih yang model-model seperti itu? Ruang guru, Kuiper. Genius. Yang interaktif gitu. Tapi yang terkenal kayaknya itu aja ya. Yang banyak promonya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi siswa atau mahasiswa bisa dimudahkan untuk melihat materi-materi, mempelajari hal-hal yang sebelumnya nggak mereka sukai gitu dengan metode tertentu. Pada akhirnya mereka bisa dan suka gitu. Banyak sekali yang model-model seperti itu. Ya. Nah, berhubung sistemnya online, coba kita lihat di buku itu ada practical action how to be a successful online student. Saya stop dulu share-nya ya. Saya share-nya yang sebentar. Ya. Oke. Sebentar ya. Nah, itu ada di udah kelihatan? Kalau udah punya ebook itu ada di halaman 7 ya. Buat yang punya ebook itu ada di halaman 7. Jadi bagaimana menjadi siswa yang sukses saat pembelajarannya online. Ada banyak ya. Ayo kita lihat satu persatu. Familiarize yourself with the computer and software. Jadi kita harus familiar dulu nih sama komputer dan software. Gak mungkin kita bisa melakukan pembelajaran online kalau kita sendiri belum familiar menggunakan komputer atau menjalankan software. Betul ya, nah, karena ya itulah melihat teknologi informasi. Jadi menggunakan komputer, menggunakan internet,
ngirim-ngirim email, browsing, segala macam, menggunakan search engine. Nah, itu harus kita familiar dulu. Kita harus bisa dulu. Dan saya yakin sih, semua pasti sudah bisa ya. Orang zaman sudah memaksa seperti itu, ya nggak mungkin enggak. Nah, terus ada, do you have regular access to the internet? Nah, kalau mau online ya sudah pasti butuh akses internet ya, butuh ISP. Ada yang masih pakai paket data di sini untuk berinternet untuk utamanya? Saya Pak, Masih Pak. saya Pak, perjalanan Pak. Boros loh. Sekali ngezoom aja itu bisa 1 giga lebih sedikit sih kalau saya ukur. Iya betul Pak. Ya, jadi paling tidak punya ISP-nya, punya internet kabel lah ya, fiber optik gitu misalnya. Itu kan Pengorbanan belajar. lebih enak dan pastinya kalau nggak ada FUP ya. Telkom dong gitu. Read every document within your syllabus within the first 5 days of your online course. Gitu. Jadi, intinya sih baca dulu silabus atau materi-materi yang lain sebelum memulai pembelajaran secara online. Nah, dalam hal ini kan saya sudah share e-booknya ya. Mudah-mudahan itu sudah dibaca-baca dulu sebelum perkuliahan ini dimulai. Oke. Okay. Are you comfortable working on your own? Are you self-motivated? Nah, ini karena online biasanya akan gimana ya? Orang tuh cenderung menunda-nunda gitu. Karena waktunya fleksibel, tempatnya fleksibel gitu. Jadi kita harus yakinkan dulu diri kita kalau kita tuh bisa melakukan itu, gitu. Termotivasi untuk bisa melakukan pembelajaran ini secara serius gitu. Karena ya nggak berhadapan langsung gitu loh sama sama teman-teman, sama pengajarnya juga. Jadi apalagi bisa di rumah gitu. Pikiran-pikiran itu harus ditepis. Jadi harus memang serius sekali. Buatlah nyaman gitu dalam melakukan pembelajaran online. Nah, can you make deadlines? Nah, deadline itu memang ada ya dari pengajar. Misalnya untuk eh, ada tugas nih maksimal dikirim hari apa, jam berapa. Gitu. Nah, kita sendiri harus punya deadline sendiri. Kalau bisa lebih cepat dari deadline yang diberikan oleh pengajar. Ya, supaya itu bisa cepat selesai kan. Cepat selesai, kita bisa ngerjain tugas yang lain atau hal yang lain yang lebih bermanfaat. Gitu. Jadi, walaupun online, tetap kita harus berusaha cepat untuk mengerjakannya. Nah, is this the right time for you to take an online class? Nah, udah benar-benar pas belum nih? Kita udah yakin belum untuk mengambil kelas online gitu? Jadi ya balik ke tadi itu ya, karena bisa di mana aja, nyaman, fleksibel gitu. Jadi kadang ada cenderung bermalas-malasan. Ya semoga itu tidak ya. You will need good written communication skills ya. Skill untuk menulis, untuk mengkomunikasikan lewat tulisan itu juga penting karena uh, akan banyak tugas-tugas atau nanti ujian kan juga online ya. Itu biasanya waktu seminggu gitu. Nggak harus di hari yang sama. Nah, itu kan dalam jawabnya kita harus menuangkan betul kan apa yang kita pahami, apa yang kita tahu gitu. Terus pay attention to detail, particularly when following written direction. Jadi kita harus lebih teliti juga. Ya berhubung online kan bisa dilihat dulu dong. Kalau ngomong kan mungkin eh, kalau udah terlontarkan mungkin ditarik lagi ribet. Tapi kalau misalnya ditulis secara tertulis, nah kita bisa lebih teliti lah sebenarnya. Kita bisa lihat lagi udah benar apa belum untuk tugas seperti itu. Nah, create a private study area. Jadi buatlah area privacy kita ya untuk belajar gitu, untuk melakukan pekerjaan. Rata-rata di kamar kan? Kemarin ada yang di cafe sih. Itu kurang private ya.
Jadi ya usahakan create a private study area. Jadi biar kita tetap fokus dalam menjalankan pembelajaran. Nah, interact with your peers. Jadi tetap juga komunikasi dengan teman-teman sekelas atau sesama mahasiswa gitu. Jadi biar lebih aktif gitu loh suasananya. Interact with your faculty, ya itu juga dengan pengajar juga interaktif atau dosen lainnya walaupun nggak diajar oleh dia atau tenaga-tenaga kependidikan lainnya yang ada di kampus itu harus dibangun interaksi yang baik. Lalu evaluate and test yourself, nah, kita juga harus ngetes sendiri nih kan secara online mungkin tidak selamanya dosen akan bertanya gitu, secara langsung gitu kan, apalagi berhadapan-hadapan. Ya kita sendiri, diri kita sendiri yang melakukan assessment gitu. Kita evaluasi diri kita. Kita udah bisa belum nih? Bandingkan juga dengan teman-teman kelas misalnya. Kita udah bisa atau menjalankan materi itu udah bisa atau belum? Udah memahami betul atau belum? Terakhir ada etiquette. Nah, remember the do's and don'ts. Jadi kita harus tahu ya, ada etiquette juga dalam berinternet, khususnya di pembelajaran online gini ya. Nggak jauh beda sih dengan forum online juga. Yang penting etiket itu harus dijaga ya. Ada rules baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang harus dipegang teguh gitu. Jadi jangan bertutur kata yang tidak baik gitu atau bagaimana, itu juga tetap harus dijaga baik secara langsung maupun secara online. Oke, paling tidak semuanya bisa lah ya terpenuhi. Oke, udah azan ya? Sudah Pak. Udah, Pak. Udah, Udah. Pak. Nggak apa, kita break dulu di sini ya. Nanti Siap, Pak. kembali di 18.15. Oke? Siap. Oke, Pak. Kayak kemarin. Pak. Oke, kalau gitu kita break dulu. Kita sholat dulu dan terima kasih Terima ya kasih, Pak. sampai di titik ini. Siap. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.
Oh. Sudah berkumpul kembali. Mas Abdurrahman itu backgroundnya Windows 11. Iya Pak, kok apa background doang Pak? Udah make? Belum Pak, Ya, kirain masang itu udah pakai. belum mendukung spesifikasi laptopnya Pak. Oh, baru ada updatean gede kemarin, Kak. Pakai yang versi dari Spectra aja, Bang Rahman. Kalau mau pakai Windows 11. Minimal kan generasi 7 dia, aku masih Core i3 laptop kantor. Enggak juga. Saya udah nyoba gitu kan. Dia tuh pakai versi Superlight dari keluaran Spectre. Jadi untuk menyesuaikan spek yang agak low spesifikasinya. Udah ada ISO-nya kah? Ada. Oh, boleh tuh bagi linknya. Siap. Jadi dia ada yang 2000 ada yang Windows 11, ada yang Windows 10 juga. Tapi dia super light ya, memang supaya ringan dia, menyesuaikan spesifikasi komputer. Nanti dicoba dikasih linknya deh. Tapi oke juga, ringan deh, lebih smooth aja gitu tampilannya. Boleh Mas. Terima kasih Mas. Oke, kita lanjut lagi, oke? Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, dilanjutkan. Udah muncul ya? Sudah. Nah, sekarang kita ke bidang pendidikan, kesehatan. Jadi, teknologi tinggi untuk kesehatan, ya. Udah jelas banyak banget yang udah diimplementasikan ya di bidang kesehatan sama kedokteran. Baik hanya sekedar nyimpen catatan elektronik aja, rekam medis, sama inovasi-inovasi klinis yang skala kecil sampai besar, bikin robot segala macam. Nah, itu udah bikin dunia kedokteran berubah banyak. Ya, lihat di kiri ada rekam medis yang bisa dipakai kapanpun, itu bukan dalam bentuk manual lagi. Di tengah ada yang sedang melakukan bedah, ada tangan robot juga.
Nah, ini salah satu contoh dari pengaplikasian teknologi di dunia kedokteran. Ya. Nah, yang lagi hit sekarang nih, mumpung lagi pandemi, kok mumpung ya, gara-gara pandemi ya, telemedicine. Nah, telemedicine sebenarnya udah ada sih sebelum pandemi, udah banyak, cuma keadaan pandemi ini memaksa untuk melakukan telemedicine ya, selain karena dokternya mungkin agak menjaga jarak saat itu. Nah, ditambah lagi kan untuk yang isolasi di rumah tuh isolasi mandiri itu udah ditekankan lewat telemedicine. Jadi mau nggak mau kayak e-commerce nih ya, telemedicine juga eh, diimplementasikan banyak, berkembang banyak juga di masa pandemi ini. Ya, pelayanan medis yang dilakukan melalui telekomunikasi, itulah telemedicine. Ya, jadi bisa dilakukan waktunya fleksibel gitu, kapan aja, nggak pakai terkendala jarak dan lokasi lagi, nggak perlu jauh-jauh lagi ke rumah sakit gitu. Tapi untuk layanan yang dasar-dasar saja ya, kalau yang butuh tindakan ya tentu kita harus tetap ke rumah sakit. Ada yang sudah pernah coba telemedicine? Saya baru nyoba Halodoc sih, Pernah pakai. belum pernah pakai. Halo dokter. Halo dok udah. Oh, Dari Grab enak sih dokter ya. juga ada kok. Hmm, dokternya kita bisa pilih gitu sekarang, enak. Nah, pencatatan medisnya juga secara elektronik ya, jadi buat digunain diagnosis di kemudian hari gampang. Secara medis ya, bukan untuk digunakan secara tidak bijak gitu. Robot medicine. Nah, perangkat otomatis yang menjalankan fungsi yang biasanya dilakukan oleh manusia ya. Jadi dengan bantuan robot, pekerja medis ini bisa melakukan tugas-tugas yang lebih kritis lagi. Ya, contohnya kayak robot bedah lah, bisa menyayat dan menjahit sekecil mungkin untuk pembedahan kompleks jauh di dalam tubuh. Kan semakin ke dalam itu kan semakin riskan ya. Nah, kalau ada salah-salah gerakan atau salah-salah tekanan, kan gawat. Jadi dengan bantuan robot bedah, pembedahan tidak terlalu traumatis lagi. Kan misalnya kalau ada salah-salah nih, pendarahan gitu kan, itu gawat itu. Nah, dengan diminimalisirnya seperti itu, dengan penggunaan robot, nah waktu pemulihan pasiennya juga lebih cepat. Keren ya, seperti ini ya, perkembangan teknologi di dunia kesehatan. Cuma ya jangan sampai lah kita sampai duduk di meja itu kayaknya penyakitnya berat banget lah kalau udah sampai di sana. Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, hidrolik sama komputer digunakan untuk membantu lengan buatan. Jadi akan banyak sekali lengan tuh bisa dilihat gambar. Dia udah smart ya. Ada juga kulit buatan yang sensitif terhadap tekanan yang terbuat dari sirkuit-sirkuit kecil, sensor-sensor. Nah, jadi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas robot. Ya, penggunaan robot-robot seperti ini kan untuk supaya tindakan bedahnya lebih aman, lebih nyaman. Jadi pasien tuh nggak terlalu khawatir lagi gitu. Mungkin khawatir sama dompet kali ya, kalau pakai yang kayak gini-gini. Di Indonesia sih belum banyak banget ya. Biasanya di luar negeri yang kayak gini. Nah, dari kesehatan kita bergeser ke money and business toward the cashless society. Ya, kita menuju ke masyarakat yang cashless, nggak pakai uang cash lagi. Jadi, teknologi informasi mengurangi penggunaan uang tradisional. Uang kertas itu sudah mulai berkurang penggunaannya sekarang. Ya, masa depan uang semakin digital, virtual, dan dapat universal. Pasti udah pakai dong ya, macam apa? GoPay, Dana. OVO, Dana, macam-macam. Tinggal link aja, tinggal scan aja, Postpay. bayar. Udah. Scan aja, bayar. Caspay, Pos sekarang kantor pos tuh. udah jarang kedengeran. Ya,
Enak kan? Scan-scan bayar dapat, scan-scan bayar dapat, saldo habis. Nah, jadi selain mata uang, cek kertas, kartu kredit, kartu debit yang berfungsi sebagai uang itu adalah kartu bernilai tunai kayak e-money ya, yang dari Mandiri tuh sama banyak lah, hampir semua bank udah punya. Terus uang digital atau dompet elektronik, nah itu juga semakin banyak. Ya nggak bisa jadi, kalau saya sendiri sih nggak bisa jadi yang utama ya buat buat menyimpan dana itu, tapi lebih ke arah cari-cari promo deh. Kalau murah bayarnya pakai itu, ya udah isi saldo ke situ. Kalau murah bayarnya pakai ini, ya isi saldo ke situ. Tapi yang penting semua udah pernah nyicipin yang seperti ini. Memang akan sangat memudahkan sekali ya. Apalagi kalau pakai tol yang nggak perlu ditempel-tempel. Itu enak banget. Dari apa Pak? Di aplikasi mobile banking juga udah bisa sekarang tanpa perantara aplikasi e-wallet Pak. buat pembayaran pakai QR gitu. Iya, QRIS ya, QRIS tuh. Iya Pak. Udah di Benar, Pak. mana-mana itu sekarang. Terus misalnya mau bayar-bayar di luar negeri kayaknya udah banyak yang bisa ya. Kayak Genius pun bisa. Apa lagi ya? Pokoknya kalau kita mau bayar-bayar pakai di luar negeri, kurs lain udah mudah lah sekarang, nggak kayak dulu gitu. Dulu mesti pakai kredit card banget kan. Buat dapetin kredit card aja mending bisa gitu. Nah, smartphone dan Jadi belanja. e-wallet tuh pakainya buat Hah? enggak, maksud saya gini Pak. Jadi e-wallet itu dipakai kalau emang ada promo-promo doang. Kalau enggak mendingan pakai mobile banking aja udah bisa langsung sekarang. Oh iya, cuma hari gini kalau nggak promo kayaknya gimana gitu. Seolah-olah kayak berat gitu ngeluarin kalau nggak promo gitu. Mau beli makan yang aneh-aneh kayaknya nunggu promo aja dulu gitu. Siapa tahu di GrabFood murah-murah gitu. Atau Shopee Food gitu. Bayar udah bisa pakai apa aja kan sekarang. Metode pembayaran tuh kalau misalnya kita transaksi udah berderet. Semua uang elektronik yang ada di Indo kayaknya udah ada tuh. Nah, smartphone dan belanja ya. Oh, ini ada kaitannya sekali nih, terutama mungkin buat cewek-cewek ini. Nah, sebenarnya konsumen udah lama ya melakukan jual beli online lewat komputer. FJB, Kaskus. Salah satu yang pernah ditipu Black Panda. Aduh. Belum Jadi, formal tuh. tahu deh orangnya kemana sekarang ya. Nah, jadi itu udah lama sebenarnya. Cuma sekarang karena smartphone makin merajalela dan e-commerce juga makin banyak dan berkembang semakin besar, belanja kita sudah sangat beda sekali dengan dulu. Nah, tapi di lain sisi ada beberapa teknologi yang digunakan oleh merchant-merchant tertentu misalnya atau toko-toko tertentu. Jadi kalau kita masukin suatu area, smartphone itu bisa munculin notifikasi kalau ada promo di store tertentu atau minimal SMS lah ya. Biasanya kan Burger King atau CFC promo 15% itu. Terus makan di tempat bla 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 gitu. Nah, tinggal tunjukkan SMS ini, ya kan? Nah, bisa digunakan juga sebagai sistem pembayaran ya. Balik lagi seperti tadi, misalnya di Starbucks itu, Starling nggak bisa, maaf. Kita bisa bayar kopi di kasir, cuma tinggal scan barcode aja di smartphone. Begitu mudahnya hidup ini ya, zaman sekarang. Tapi sulitnya ya mencari uang itu. Menggunainnya gampang. Nah, menggunakan digital tools untuk mendapatkan uang. Jadi ya, seiring kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pekerja semakin mampu melakukan pekerjaan di rumah. Catat ya, ini pekerjaan di rumah dalam hal ini bukan terpaksa kayak WFH ya, bukan. Maksudnya pekerjaan yang memang skalanya kecil, itu kayak freelance yang bisa didapetin secara online, nanti kita kerjain, kita selesaikan, dapat duit yang kayak gitu-gitu. Bukan pekerjaan utama sih sebenarnya, ya, kerja tambahan. Jadi buat orang-orang yang pengen dapetin uang ekstra. Nah,
Mungkin ada ya yang sambilan jual beli karya seni, kerajinan, barang-barang koleksi di marketplace gitu atau jualan apapun di marketplace pasti ada ya yang sambilan seperti itu atau melakukan pekerjaan sampingan freelance secara online kan banyak tuh. Di freelancer misalnya itu kan juga ada. Live streaming termasuk nggak Pak? Hmm? Live streaming itu termasuk pekerjaan kan Pak? Live streaming. Yang dibayar pakai sawer ya? Yang selain yang dikasih master kan ada juga yang digaji sama apa namanya Facebook Gaming Indonesia Pak. Oh iya ada juga. Memang itu kan kalau berarti itu pekerjaan sampingan doang kan? Iya Pak, yang macam-macam iya. gitu. Gimana? Membuat website atau video dengan menempatkan iklan ya kita bikin website gitu ya, kita taruh AdSense atau kita buat video di YouTube gitu dapetin duit juga dari AdSense misalnya. Bikin konten namanya Pak ya, konten kreator. Ya, konten kreator. Di sini mungkin ada TikTokers, nah itu udah dapat duit belum dari sana? Bulan Pak, bulan. Kalau buat mining gitu Pak, kripto. Dapat duit Kripto, dapat duit. Wulan. Minta dong duitnya Mbak. Bulan udah dapat duit itu Pak. Ayo, Dia Iya. artisnya TikTok ya. YouTuber Ya, juga kalau pun ada kripto dapat duit termasuk. juga. Malah suka kasbon kan kemarin Bulan sombong. Ada yang di Kalau YouTube kripto ya? itu Ada di YouTube juga. masuk nggak? Gimana? Kalau cryptocurrency itu termasuk nggak, Pak? Tuh. Sabar, ada. Kita bisa trading kan, banyak toolsnya dong, ya kan? Mau dari yang bohongan sampai yang beneran. Atau mining kalau punya resource komputer yang nganggur gitu kan. Jangan pakai laptop ya, hash rate-nya kecil. Nah, mending pakai VGA yang bener lah. Gitu. Tapi inilah yang bikin harga VGA mahal sekarang. Tapi ya ini salah satu buat nyari duit ya kan. Asal ketutup aja lah bayar listriknya. Soalnya akan full load terus. Ya, jadi tools-tools seperti ini atau kegiatan-kegiatan seperti ini memanfaatkan teknologi informasi, kita bisa dapetin uang dari situ. Nah, kita bergeser lagi ke government and electronic democracy, participating in the civic realm. Jadi, baik di pemerintahan maupun dalam menunjang demokratisasi itu bisa memanfaatkan teknologi informasi. Contohnya kayak gimana nih? Nah, meningkatkan pelayanan pemerintah. Jadi internet dan teknologi informasi telah membantu pemerintah memberikan layanan yang lebih baik dan membuat kegiatan pemerintah lebih transparan kepada publik. Ya, kita lihat websitenya Jakarta lah misalnya, ada nggak harus Jakarta sih, ada e-procurement kan, jadi biar pengadaannya lebih transparan, terus ada apa lagi untuk pengadaannya, LPSE ya, terus ITLE kalau tilang elektronik. Kemarin baru banget saya 2 hari yang lalu itu perpanjang SIM online gitu. Oh ternyata mudah sekali sekarang itu, nggak perlu kemana-mana. Apalagi ya? Banyak sih. peduli lindungi. Peduli Lindungi ya itu COVID banget lah ya. Teman kita dari tahun kemarin itu. Pasti ada di HP itu. Sudah vaksin kan? Udah masuk. Nah, Alhamdulillah udah Pak. ya good. Udah 2 kali. Nah, ini ada beberapa contoh, tapi di luar negeri ya, berhubung materinya ini kan internasional, jadi contoh-contohnya juga di luar negeri. Nah, ini di Boston, di Amerika, kalau ada lubang di jalan, ada yang namanya fitur street bump untuk ngelaporin ke Pemkot supaya didelegasikan untuk diperbaiki gitu ke bagian terkait. Kita ada nggak ya? Kita kayaknya banyak lapor lewat IG doang ya. Nunggu viral dulu Pak, akun baru bisa. Pemprov masing-masing. Diviralin dulu, baru dibenerin. Tapi Iya. tergantung Pemkotnya juga sih. Kalau nggak salah ada sih pernah, tapi
Ada apa buat di lapor-lapor gini. Kota Tangerang? Aplikasi Ada ya, Tangerang ya? Bagus lah. Gercep nggak dia? Di Jakarta Pak Jaki. ngadu kalau masalah lubang, cuman ditanganin sama dia. Kayaknya butuh waktu juga dah. Iya sih. Kan pengadaan dulu tuh. Ya, Jaki ya juga salah satunya untuk Jakarta. Banyak lah. Nah, di 2012 di Redwood City, California, dia ini jadi kota pertama di negara bagian ini untuk mengizinkan penduduknya berkomunikasi dengan petugas polisi secara online melalui suara, teks, atau video. Kita udah belum ya? Kita lewat hotline sih biasanya ya. 112-911. Nah, mantan wali kota New York, New Jersey, dia juga menggunakan media sosial kayak Twitter ya, waktu itu dia pakai untuk membuat pengumuman besar dan berkomunikasi lebih cepat dibanding pakai saluran tradisional kayak radio sama TV. Radio sama TV kan mungkin harus diolah dulu ya beritanya ya kalau mau ngomongin sesuatu. Dan itu butuh waktu. Nah, kalau lewat medsos kayaknya lebih mudah kalau sekarang itu. Lebih cepat, lebih rentan juga diputar balikan sih sebenarnya. Terus sistem-sistem milik pemerintahan lainnya yang memudahkan warga melakukan berbagai kepengurusan dokumen, perizinan tertentu, pelaporan pajak, dan lain-lain. Lapor pajak tinggal buka DJP online kan, kita setor ISPT-nya, terus apa lagi ya? Apa sih yang bisa pakai online sekarang? Kalau mau nikah juga ngurusnya online nggak sih? Tilang online Pak. Tilang Apply. online. Buat SKCK online. SKCK sekarang online juga. SKCK online Iya, ya. itu nggak full online ya, lebih ke arah daftar kan? Daftar. Udah lah daftar sih. Tapi udah sih langsung di itu, Pak. Kalau Ya. langsung diproses. Oh gitu. Iya, Kayaknya bayar dulu, bayar. beda. Setelah daftar. Beda Polda, beda kebijakan kayaknya. Tapi intinya kita udah mulai mengarah ke sana sih ya. Mudah-mudahan aja. Memang implementasi di kita tidak secepat di luar negeri ya. Karena ya balik lagi, untuk seperti itu tuh butuh infrastruktur yang bagus, dana yang besar. Asal nggak bocor kemana-mana sih harusnya cepat lah ya. Iya. Jangan sampai kayak IKTP lagi. Bisa merubah politik juga, sekarang bisa pemungutan suara online. Jadi kita memang belum ya, tapi kayak di negara kecil kayak di Estonia itu bisa voting di rumah lewat internet. Terus electronic voting nih seperti yang ada di gambar, jadi cuma pakai komputer dan layar sentuh aja. Kayaknya nggak bisa itu. Nggak perlu pakai kertas lagi kayak kita. Nggak bisa golput berarti Pak ya? Mungkin ya, nggak bisa ya. Iya kayaknya. Nggak bisa opsinya itu. Iya. Jangan dipilih. Nah. Biarin aja. Tapi Pak kalau untuk sekolah udah online sih Pak. Pemilihan Gimana? kayak gitu tuh. Iya. Udah pakai komputer Ya, intinya kalau file untuk di sekolah. Nanti palanya benjol lagi Pak kalau pelan-pelan kita akan mengarah ke sana. Kan yang jadi tantangannya untuk pengamanan datanya ini loh. Ini sulit. Data kita aja sering bocor kan ya. Ini Nah, kita beralih lagi ke jobs and careers ya. Jadi, gimana? seleksinya barusan apa? Oh, bocor ya. Nah, sekarang orang-orang menggunakan komputer untuk memposting resume sama mencari pekerjaan ya. Cara-cara lama udah mulai ditinggalin lah, kecuali ada orang dalam gitu. Tapi sekarang lebih ke arah ya kita tinggal posting resume, misalnya banyak situs-situs kan, situs-situs lowongan kerja gitu. Kita tinggal bikin ya semacam itu, portofolio kita seperti apa, kita seperti pendidikan kita seperti apa, riwayat pekerjaan kita kayak gimana, semua bisa kita tulis di sana. Nah, baik pekerjaan biasa yang cuma komputer itu dijadiin alat bantu biasa aja, atau pekerjaan khusus yang menggunakan komputer tuh secara tingkat lanjut dan butuh pelatihan,
Nah, mau level manapun itu, sekarang hampir setiap pekerjaan butuh keterampilan komputer. Ya nggak sih? Kalau ada loker, paling nggak sekarang bisa mengoperasikan MS Office. Itu udah minimal banget kan sekarang kan? Paling nggak kayak gitu. Nah, kalau yang programmer mungkin bisa 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 C++, C Crash, Python segala macam lah. Itu udah tingkat berat. Nah, kita juga bisa memulai usaha kita sendiri ya dengan memanfaatkan komputer sama internet. Jadi kita harus manfaatin nih kalau bisa ya perkembangan internet sama komputer bisa kita manfaatkan buat nemuin rute baru di kehidupan kita, baik itu karir atau kita menjalankan usaha sendiri. Karena biaya awal untuk usaha baru tuh nggak kayak dulu lagi ya. Dulu mungkin mahal sekali untuk perizinannya segala macam, lisensi ini, lisensi itu, segala macam tuh mahal. Kalau sekarang sih enggak ya. Terakhir saya pernah ngurusin kayak hak cipta gitu di Kemenkumham, nggak terlalu mahal rupanya untuk pengurusan seperti itu dan cepat. Sekarang udah serba online jadi enak. Nah, bahkan banyak juga bisnis yang bisa diluncurin sama lulusan perguruan tinggi gitu. Mungkin nggak susah juga ya. Bahkan yang masih jadi mahasiswa pun udah bisa berbisnis menggunakan teknologi gitu. Cuma dengan menggunakan komputer sama internet aja udah bisa kita jalani bisnis itu. Ya peluangnya banyak ya. Fotografi itu banyak tuh. Desain-desain bangunan, travel, persiapan dan pengiriman makanan kalau memang bergeraknya di bidang kuliner gitu. Atau perancangan mode kalau niat ke tata busana, perencanaan keuangan, jadi konsultan, bimbingan belajar gitu, jadi tutor gitu di aplikasi tertentu banyak, peluang banyak sih. Tinggal kita bisa manfaatin apa enggak. Nah, terus cara bagi eh, kita untuk bisa menemukan pemberi kerja. Nah, sekarang kan dulu ya, dulu. Yang pertama menggunakan dunia maya atau cyberspace ini untuk bursa pekerjaan itu perusahaan yang nyari orang dengan latar belakang teknis kayak programmer, database administrator, sistem analis dan lain-lain tuh banyak. Ya, pokoknya yang teknis-teknis lah. Tapi sekarang berbagai jenis pekerjaan, berbagai jenis latar belakang itu bisa kita temuin di situs lowongan pekerjaan ya. Jobstreet, Jobs ID, karir banyak. Sekarang mah serba mudah lah. Tapi masuknya susah ya. Lowongan banyak, tapi saingan juga banyak. Nah, nggak hanya ke situ, sekarang makin banyak juga yang beralih ke medsos. Nah, mau pakai Twitter kayak Facebook, LinkedIn untuk menginformasikan lowongan pekerjaan. Ya, biasanya pemberi kerja atau perusahaan bisa lewat situ channel-channelnya. Biasa aja. Gak ada yang bisa, masih butuh. Nah, terus gimana caranya pemberi kerja ini bisa nemuin kita? Nah, kan kita memposting resume ya secara online yang bisa dilihat oleh calon pemberi kerja. Tapi itu harus dilakukan secara hati-hati. Ingat harus jujur juga dalam membuat resume-nya. Jangan mengada-ngada. Jejak digital itu kejam. Nah, selain menampilkan ringkasan singkat tentang pencapaian utama kita udah pernah ngapain aja, portofolio kita gimana, keterampilan kita apa saja, kita juga kasih dong link ke profil medsos kita. Banyak kan pasti pakai IG ya, pakai Facebook iya, tapi ya buat itu secara profesional. Jadi, terus pasang keyword juga yang cocok untuk deskripsi pekerjaan memberi kerja. Kalau kita ngelamar misalnya jadi dosen gitu, tapi keyword yang kita pasang di lamaran kita chef gitu atau jurumudi atau apalah gitu kan nggak cocok. Jadi sesuaikan dengan deskripsi pekerjaan si pemberi kerja. Karena perusahaan juga sekarang pakai program pelacakan untuk memindai resume kita. Nah, apa saja tuh mungkin dari kata kuncinya. Dia juga melihat perusahaan sebelumnya tuh orang ini kerja di mana, berapa lama dia bekerja di perusahaan sebelumnya, pendidikan apa aja yang udah ditempuh. Jadi bisa diidentifikasi nih, mana kandidat yang kira-kira cocok, itu menarik.
your personal life. Ya, komputer memainkan peran penting dalam kehidupan pribadi kita. Oke? Jadi kalau sekarang tuh, apalagi pandemi kemarin ya, jadi kalau kita mau merayakan hari raya jauh dari rumah, udah nggak masalah lagi. Yang penting kita punya laptop, komputer, atau HP, yang penting ada kameranya, terus kita terkoneksi ke Zoom, Skype, atau Hangout, atau Webex lah gitu ya. Nah, kita udah bisa ngumpul sama keluarga besar. Memang esensinya beda, tapi seenggaknya kita bisa bertatapan langsung kan dengan keluarga walaupun secara virtual gitu. Ada yang lebaran kemarin kayak gini? Lebaran 2020 sih kayaknya. Nah, terus memposting foto juga untuk kita liatin ke keluarga atau teman di Facebook, posting foto di Instagram, joget-joget di TikTok tuh si Wulan misalnya. Sekarang sudah banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk personal life kita sendiri kan. Jadi singkatnya teknologi itu udah mempengaruhi kehidupan pribadi kita dengan cara yang hampir tak terbayangkan bertahun-tahun yang lalu. Mungkin waktu zamannya masih ada Friendster, kayak gini-ginian mah belum ada kan? Sempat ngerasain Pak Friendster Pak. Iya, saya juga ngerasain sampai 2000 belajar coding tuh Pak. sampai 2006 apa 7 gitu. 2010 servernya down Pak. Ya benar. Beralih ke gaming sebentar kan, habis itu hilang deh. Collapse. Ya, beralih ke gaming platform sebentar, habis itu mungkin nggak ada kali ya. Ya gitulah, dinamis sekali kan. Gitulah sekarang. Nah, ini yang menarik nih, situs hubungan online ya, online relationship, buat kencan online ya. Pakai match, ya namanya nih baru Tinder, Tantan ya. Pasti ada yang pernah pakai. Mau nyari yang bener, mau nyari yang aneh-aneh. Aduh. Tapi sekarang kan memang banyak. Yang hubungannya berhasil lewat sini ada. Yang cuma berakhir satu malam juga ada. Banyak lah pokoknya kalau lewat kayak gini ya. Nah, situs untuk perkumpulan orang-orang dari etnis yang sama, atau agama yang sama, atau kerjaan sama, hobi yang sama, intinya komunitas dengan kegiatan yang atau karakteristik yang sama, banyak lah. Misalnya kayak di Kaskus kita bisa masuk ke subforum apa gitu, ya kan. Nah, tapi kalau situs jejaring sosial sendiri memang nggak dirancang secara khusus untuk nemuin pasangan ya, bukan untuk dating gitu, tapi lebih ke arah membangun situs pribadi untuk mengekspresikan diri kita gitu, minat kita, kepribadian kita itu seperti apa. Oke. Nah, information technology is pervasive. Cell phone, email, the internet, the e-world. Jadi, information technology itu menyebar. Ya, sekarang sudah banyak sekali kita temukan istilah-istilah umum kayak email, jaringan internet, web, smartphone, teks, tweet, pokoknya dunia maya, cyberspace. Pokoknya itu udah jadi makanan sehari-hari lah, istilah sehari-hari. Terus perkembangan komputer dari zaman dulu yang butuh satu ruangan besar gitu, besar sekali ukuran transistornya segala macam. Nah sekarang menjelma menjadi perangkat genggam yang ringan dan bisa dibawa kemanapun, kecil, ya. Nah, the phone grows up. Jadi telepon udah nggak kayak dulu lagi ya. Ponsel sudah mendunia sekali. Tingkat penetrasi seluler juga sudah tinggi. Jumlah pelanggan secara langsung juga sangat tinggi. Mungkin orang juga punya smartphone nggak cukup satu kali untuk sendiri ya. Mungkin bisa dua. Satu untuk kerja, satu untuk main game, satu untuk main-main, satu untuk nipu gitu misalnya, satu untuk ya enggak lah ya. Nah dulu bentuk dasarnya ini saya agak cepat ya, maaf ya, soalnya saya lihat waktunya aduh belum ngabsen ya nih. Nah jadi bentuk paling dasar telepon yang mungkin sudah ada yang mengalami pada zaman itu, saya juga pernah ngerasain telepon yang seperti itu, telepon analog. Nah sekarang sudah menjelma menjadi sebuah perangkat yang kecil, bisa dibawa kemana-mana, fleksibel sekali,
tapi di dalamnya itu sangat kompleks, banyak fitur, nggak cuma buat telepon, bisa SMS, internetan, foto, video. Nah, pasti semua punya, nggak mungkin lah. Ini kuliah secara online gini kan nggak mungkin nggak memanfaatkan teknologi gitu. Entah itu pakai laptop atau pakai HP kan. Nah, ini eranya email ya, eranya email dulu. Nah, kalau telepon itu butuh 40 tahun untuk mencapai 10 juta pelanggan. Mesin fax itu butuh 20 tahun untuk 10 juta pelanggan. Satu, dia populer cepat banget. 10 juta pelanggan itu kurang dari setahun. Jadi, nggak ada yang pernah secepat ini itu loh teknologinya. Ya, memang sih, email itu udah merevolusi komunikasi, cuma eh, agak-agak tergantikan sama SMS kalau mulai bergeser ke sini. Belum lagi sama chatting-chatting ya sekarang, program-program chat. Tapi memang untuk yang sifatnya seperti yang agak resmi atau untuk verifikasi segala macam, tetap itu butuh email kan. Nah, Nah, di internet, the World Wide Web dan the Clouding of Cyberspace, IPA dunia maya. Jadi istilah cyberspace ini diciptakan sama William Gibson itu dalam novel Neuromancer tahun 84 untuk menggambarkan jaringan komputer futuristik di mana pengguna mencolokkan otak mereka. Novel, bukan beneran. Nah, cyber sendiri itu asalnya dari cybernetic, itu tahun 48 itu istilahnya. Ini nggak tipe ya, memang tahun 48. Waktu itu studi perbandingan sistem kontrol otomatis, jadi kayak jaringan neural gitulah ya, otak, sistem saraf, sama sistem komunikasi, mekanik elektrik. Nah, kadang sekarang orang nyamain dunia maya sama internet itu artinya sama gitu, padahal nggak seperti itu. Kalau dunia maya sendiri itu nggak cuma mencakup web ya, chatroom, blog, sosmed, tapi ketika kita conference call seperti ini, video conference, atau kita melakukan transaksi di ATM itu juga kita berselancar di dunia maya. Ya, nggak hanya mencakup dunia online dan internet, tapi seluruh komunikasi kabel dan kabel wireless secara umum. Ya, jadi dunia maya adalah tempat kita pergi saat online dengan komputer. Nah, dua aspek penting di dunia maya itu ada pertama internet dan kedua WWW ya, World Wide Web. Nah, si internet ini jantung era informasi, ya mother of all network ya, ibu dari semua jaringan. Kadang kita singkat menjadi net saja. Nah, itu adalah jaringan komputer di seluruh dunia. Nah, kayak ginilah ya, ibaratnya seperti itu. Jadi seluruh dunia terkoneksi. Nah, yang menghubungkan ratusan ribu jaringan yang lebih kecil. Nah, jaringan ini menghubungkan entitas mau itu pendidikan kayak komersial kayak nirlaba, militer, individu itu sendiri, pokoknya semua bisa terkoneksi ke dalam internet. WWW sendiri itu bagian multimedianya dari internet. Itu pengembangan WWW tahun 90-an, selain email ya, dia juga bikin populer internet. Web kadang kita singkat jadi web. Jadi itu sistem yang saling berhubungan dari komputer server. Ya, jadi sistem-sistem yang saling berhubungan yang mendukung format dokumen khusus dalam bentuk multimedia. Kenapa multimedia? Karena multimedia itu terdiri dari multiple media, jadi banyak media. Acuannya kemana? Teknologi itu yang menyajikan informasi di lebih dari satu media. Jenisnya banyak, ada teks, ada gambar diam ya, foto, ada gambar bergerak, video, dan suara. Nah, itulah yang bisa kita akses di World Wide Web melalui internet. Seperti itu. Jadi, singkatnya, web itu menyediakan informasi dalam lebih dari satu cara. Nah, pengaruh internet juga seperti kulit kedua. Kadang kalau terlalu edik gitu berinternet, kita bisa kayak gini juga. Jadi nggak kita pungkiri lah, pengaruh internet itu udah besar sekali ya, mungkin jadi kebutuhan primary kita. Nah, saat ini sebagian besar orang kan udah pakai internet. Nggak tua, nggak muda, kayaknya udah pakai lah ya. Walaupun yang
yang muda dan anaknya itu. Tapi intinya semua sebagian besar sudah bisa menggunakan internet atau sudah pernah menggunakan internet. Nah, jadi kadang orang menganggap internet itu jadi kayak perpanjangan kecerdasan atau bahkan emosi kita itu. Jadi eh, bentuk digital kita gitu lah, perwujudan diri kita dalam bentuk digital. Kadang saking asiknya gitu kita di dalam internet, kita lupa bahwa karakter kita itu sebenarnya nggak kayak gitu. Mungkin kita pernah lihat orang dengan segitu mudahnya berkoar-koar di sosmed atau di forum-forum tertentu gitu kan, ya, dianggap dia nggak kelihatan, dia anonim misalnya gitu atau apa, dia mengekspresikan itu semua. Ya sebenarnya aslinya dia nggak kayak gitu. Ya kita jangan sampai seperti itu lah. Kita harus jadi netizen yang baik ya. Kita harus jadi pengguna teknologi informasi yang baik. Eh, yang memanfaatkan itu untuk kemajuan bangsa, wah, ini banget, nasionalis banget. Atau untuk minimal untuk diri kita sendiri lah. Jadi memudahkan kita dalam kegiatan kita sehari-hari gitu. Oke? Seret. Sudah. Itu part 1. Itu baru part 1. Nanti 2 minggu lagi kita lanjutkan. Ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan presensi ya, seperti biasa. Tolong diingat, presensinya ini sudah bergeser dari yang tadinya di awal perkuliahan, tapi di akhir. Ya, jadi tolong di 15 menit terakhir ini jaga betul koneksi, standby banget itu untuk open cam segera ketika namanya saya panggil. Oke, cuma sekali. Kemarin mulainya dari SI ya, sekarang saya rolling ya, mulainya dari TI, IF, SI gantian. Nah nanti yang pertemuan berikutnya mulai dari IF gitu misalnya. Saya mulai dari TI dulu. Sudah ready ya? Jadi tolong diingat ya. Tolong dengarkan baik-baik. Saya manggil cuma sekali dan tolong langsung absen. Absen. Adik Al-Busra. Agus Awaludin. Hadir. Oke. Hadir, Ya. Pak. Iya. Ahmad Junaidi. Hadir. Ya. Mana ya? Hadir Pak, ini udah open cam. Oh iya. Di sini ada 24, makanya saya bingung juga nih. Ini baru halaman pertama. Aji Sabto. Kenapa Pak? Aji Sabto bukan? Sabto. Oh iya, betul. Aji Sabto Nurfalah. Ya. Alexander Dalimarta. Ada Pak. Oke, gelap ya. Lagi di jalan. Alvando Rizky. Siap, hadir, Pak. Sip. Andi Hermansyah. Hadir Pak. Sip. Dava Iqbal. Hadir Pak. Dava Iqbal. Hadir Pak. Oke. Oh iya. sorry. Darman. Daud Firdaus. Pak. Ada? Hadir, Pak. Yana. Oke. Dari Ridwi Fana. Hadir Pak. Oke. Desi Priparwanti. Hadir Pak. Oke. Didi Saprudin. Hadir Pak. Oke. Dimas Agung. Lagi di jalan. Dwi Elmiranto. Hadir, Pak.
Oke. Eka Prasetya. Faiz Azhari. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Iya, iya. Fariski Syafasani. Fata Falih Hilmi. Oke. Fatih Muhammad. Hadir, Pak. Fatih Muhammad. Hadir, Pak. Oke. Galih Anggora Mukti. Oh iya, oke. Di tempat yang sama ya. Hayatuddin Imam. Ilham Hamdi. Irfan Purwanto. Kusmunadi. Itu Pak. Oke. Melkianus. Hadir, Pak. Sip. Muhammad Nandi. Muhammad Yahya. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Alif. Muhammad Hadir, Pak. Farhan. Iya. Muhammad Hadir, Pak. Faras. Sip. Kok di blur gitu sekarang? Muhammad Salim. Nehemia Andri. Hadir, Pak. Oke. Orgi Yunianto. Orgi Yunianto. Osma Janius. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ogi, hadir. Oke. Ya, ya. Tadi juga ada kok saya Hadir, lihat. Pak. Oh, iya. Ya. Saya ingat itunya fotonya. Raden Ahmad. Hadir, Pak. Oke. Ria Puji. Hadir, Pak. Baik. Rian Saputra. Wah, sambil ngomong anak. Rian Saputra. Ya, mantap. Nggak ada. Rita Nurmailina. Oke. Samsul Kurniawan. Sartika Utami. Hadir, Pak. Baik. Sofyan Fatkun Najib. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Sofian Nur Rahmat. Iya. Oke. Stephen Bora. Stewart Oinesi. Hadir, Pak. Oke. Ya. Sulaiman. Ya. Syahrul Gufron. Oke. Tommy Wijaya. Hadir, Pak. Sip. Wildani Ihyara. Ya Pak, hadir. Ya. Yuli Widada. Oke. Jadi saya konfirmasi sekali lagi untuk TI ada yang belum terpanggil. Saya, Pak. Saya Pak Muhammad. Hayatun. Muhammad. Ya. Ini untuk TI dulu ya. Oke, cuma itu ya. TI nggak ada lagi yang belum terpanggil ya untuk prodi TI. Muhammad, Pak. Iya, nanti di Muhammad. prodi yang satunya. Nah, ini untuk TI dulu. Oke, baik. Di close ya untuk TI. Saya save dulu. Saya beralih ke informatika, standby. Abdurrahman Hakim. Hadir, Pak. Oke.
Acep Taufik. Hadir, Pak. Hadir. Ya. Adam Kurnia. Hadir, Pak. Oke. Ali Torik. Ali Usman. Hadir Pak. Oke. Ya. Alphonsus Liquori. Hadir, Pak. Oke. Andri Kurniawan. Hadir, Pak. Oke. Ardian Ibnu. Hadir Pak. Sip. Ardian Syah. Dani Johannes. Desi Prilestari. Hadir Pak. Oke. Desri Rahmawati. Edi Rasidi. Oke, ya. Ya. Habibi. Ya, hadir, Pak. Oke. Hanifah Husnan. Hadir Pak. Dari Harsono. Hedi Hermansyah. Hendra Syafrialdi. Irwan Mustajab. Hadir, Pak. Dari itunya Ivan ya. Ita Krisnawati. Ada Pak. Dari Joni Kardiman. Hadir Pak. Dari Kanedi. Khulish Taufikur Rahman. Hadir, Pak. Hadir. Oke. M. Fahri. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Tes. Muhammad Fahri. Hadir. Iya, bukan kamu yang ada di bawah lagi, yang Burhanuddin kan belum kepanggil. Beda orang. Oh iya. Nah, Muhammad Ainul Yakin. Mufid Triyono. Hadir Pak. Sip. Muhammad Aldi. Hadir Pak. Sip. Muhammad. Oh ya, ada. Tadi sudah. Muhammad Fakhri Burhanuddin ada. Wisnu. Pak. Oke. Muhammad Yusril. Iza Mahendra. Nurdin. Hadir, Pak. Oke. Ponsianus Prayogo. Hadir Pak. Oke. Rafael Pranata. Rafael Pranata ada. Rafiatun Hadir, Pak. Nasika. Hadir. Oke. Ya. Saiful Ridwan Hidayat. Hadir. Oke. Ya. Sandra Dila Yohana. Sarah Fitriani. Hadir Pak. Baik. Sayaf Muhammad Hadir. Raudhani. Oke. Siti Rodoto Janah. Tetuko Catur. Yuni Sarah. Hadir Pak. Krisdayanti. Zaida Saputra. Oke. Informatika ada yang belum terpanggil? Sudah, Menyambut Pak. saja. Izin live, Pak. Kayaknya sudah. Mau lanjut Boleh, kelas. silakan. Tinggal SI Iya, Pak. ya. Betul. Sorry Iya. ya, agak Nggak apa-apa, overtime. Pak. Kita ke SI karyawan sekarang. Ya Pak. Terima kasih, Pak. Yo. Makasih Pak. Oke. Sekarang SI ya. Kita agak cepat ya. Abdul Rahman.
Izin live Pak Guru, terima kasih. Pak, saya Pak. Baik, baik. Yang SI stay ya. Siapa ya? Aditya Yuski, Famati. Yo, Aditya Yuski. Yang sudah boleh langsung leave kok. Oke Pak, terima Ya. kasih Pak. Ya, Aditya Yuski. Angga Aditya. Hadir Pak, hadir. Oke. Ari Muslihuddin. Hadir Pak. Oke, Arif, ya. Arif Santoso. Hadir Pak. Baik. Ayatullah Homaini. Oke,